Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik gitu. Namun sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Yuda Prapanca. Saya dari Dewan Pengurus Pusat Wilayah ADI Jakarta. Telah hadir di hadapan kita semua Bapak Dr. Dede Dwiansyah Putra, MPD. Selamat pagi, Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, alamin sehat, Pak. Ya, Pak Dr. Yuda gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Pak Dede, ini kan tema kali ini tentunya betul-betul untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat di perguruan tinggi ya Pak. Nah ini kan bertepatan pula kemarin ya tanggal 9 September 2024 yaitu Hari Olahraga Nasional Ahornas. Ya. Bagaimana komentar Pak Dede dulu nih terkait dengan Hari Olahraga Nasional di 9 September yang kemarin Bapak? Ya, terima kasih Pak Yuda. Selamat pagi teman-teman Sobat Adi channel YouTube yang standby, yang bersama kita bersama-sama, yang masih setia menonton channel YouTube daripada Adi DPW Jakarta. Terkait dengan Ahornas Pak, memang tahun ini dari tahun ke tahun memang Hari Olahraga Nasional ini spesial, selalu dibarengi dengan pagelaran Pekan Olahraga Nasional misalnya. Kalau kita bicara Ahornas, sekarang itu sudah ke 41 ya Pak ya. Kemudian 20 tahun setelah Hari Olahraga Nasional itu ada namanya Pekan Olahraga Nasional biasanya, yang pertama kali dilakukan untuk memperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, Hari Olahraga Nasional yang ke-41 sekarang ini mungkin menjadi momentum yang sangat baik dalam proses mungkin untuk semakin membudayakan dan memasyarakatkan olahraga ini, terutama kalau kita bersinggungan juga ke ranah perguruan tinggi mungkin Pak. Jadi mungkin perannya, karena kita bicara peran sekarang yang teman-teman atlet-atlet yang sedang berlaga itu kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa perkuliahan Pak, baik yang mahasiswa yang ada fakultas ilmu keolahragaannya maupun dari kampus-kampus yang tidak hanya dari kampus olahraga tapi bisa menghasilkan atlet yang bisa mengharumkan nama daerah. Oke Pak, bicara tentang olahraga ya Pak ya, sebelum kita masuk ke dunia kampus ya, bagi dosen dan mahasiswa tentunya masyarakat secara umum ya, bagaimana Bapak memandang Hari Olahraga Nasional ini betul-betul berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk selalu gemar berolahraga, karena olahraga ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting ya di dalam kehidupan untuk bisa menjaga kesehatan. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan Hari Olahraga dengan inginnya masyarakat terus berolahraga ini Pak, hubungannya? Ya mungkin momen PON ini Pak, dari momen PON setiap tahun ini mungkin karena setiap daerah itu kan berlomba-lomba untuk memberikan prestasi yang terbaik dalam ranah olahraga gitu. Mungkin ini juga menjadi sebuah prestis tersendiri setiap daerah gitu ya, untuk menghasilkan bibit-bibit generasi olahraga yang handal gitu di setiap daerah. Nah, ini tentu juga akan berimpak langsung pada masyarakatnya begitu. Jadi mungkin daerah yang potensi juara tinggi begitu, masyarakatnya akan lebih tertarik begitu Pak, karena secara langsung ada nilai khusus begitu dalam hal ini daerah itu mempunyai prestasi begitu. Nah ini juga kaitannya dengan biasanya setiap daerah itu ada daerah yang potensi olahraga
spesifik misalnya seperti kalau kita bicara Olimpik yang sering menyumbang itu salah satunya angkat besi Pak gitu. Angkat besi itu kalau kita lihat begitu dari tahun ke tahun itu patternnya selalu sama. Hampir setiap atlet yang diwakili angkat besi itu dari Lampung ya itu. Yang terakhir Rizky Juliansah yang mendapatkan emas terakhir di kemarin Olimpiade itu berasal dari Lampung. Oke, Pak. Artinya memang dari momentum PON ini bisa menjadi semangat begitu bagi masyarakat untuk semakin gemar dan giat berolahraga. Ya, karena kan tema kita ini kan untuk yang kali ini yang kita diskusikan bagaimana masyarakat Indonesia itu menjadi bugar ya Pak. Nah, Pak Dede sendiri melihat seperti apa sih konkret ya pengaruh dari olahraga nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, terus juga iklan-iklan di televisi segala macam gitu ya. Itu kira-kira hal konkret apa sih yang sudah terjadi perubahan ya terhadap terjadi di masyarakat terkait dengan gemar olahraga tadi Pak? Ya, sebelum mengarah ke sana mungkin kita perlu petakan dulu Ya. dari ada namanya itu Undang-Undang Standar Olahraga Nasional. Itu mengatur olahraga itu menjadi 3 ranah gitu. Oke. Ada olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Nah ini ujungnya tadi prestasi ini biasanya reward begitu Pak, begitu kan? Oke. Jadi reward dari olahraga yang sudah ditekuni secara terus menerus begitu, akhirnya mendapatkan hasil ya tadi pencapaiannya prestasi. Nah kalau kita bicara dari 3 ranah aspek olahraga ini, memang semuanya ini saling berkaitan Pak begitu, saling berkaitan. Bagaimana di awal kalau kita bicara posisinya begitu, olahraga itu idealnya dimasyarakatkan dulu tadi Pak, bagaimana sejak dini gitu, sejak usia dini bahwa pentingnya olahraga, memasyarakatkan olahraga, bahkan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat itu kan suatu hal yang penting gitu Pak. Dari sana mungkin baru kita masuk nanti ranah pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan jasmani dan olahraga ini mempunyai mapel yang khusus di ranah pendidikan. Itu Pak, ada di setiap jenjang pendidikan. Nah ini mungkin ke depan mungkin bisa jadi ini juga mungkin di perguruan tinggi kalau seandainya Pak dimungkinkan gitu, atau kita melihat gitu dengan kebutuhan dan juga target tadi dari Indonesia Bugar 2035, nah, mungkin bisa juga masuk naik ke ranah perguruan tinggi gitu Pak. Nah, kan mungkin kalau selama ini hanya kampus olahraga aja gitu kan. Nah mungkin ke depan saya secara pribadi nih Pak, ini itu saran gitu ya, nanti kalau di diskusi-diskusi di berbagai lintas keilmuan itu juga sering saya sampaikan gitu bahwa pentingnya pendidikan jasmani ini juga di ranah perguruan tinggi gitu. Mungkin ke depan ada mata kuliah gitu ya yang tidak hanya di pendidikan jasmani olahraga saja, tidak hanya di fakultas ilmu olahraga itu sendiri, tapi mungkin di yang fakultas-fakultas yang non olahraga mungkin bisa menginsatkan mata kuliah penjas gitu, agar tujuan dari DBM tadi gitu. Baik Pak Dede, tadi kan sudah menyampaikan ada 3 jenis ya Pak ya, olahraga rekreasi, lalu olahraga pendidikan, lalu prestasi. Nah, ini kan kalau kita lihat rekreasi ini kelihatannya kalau ya kita belum, nanti setelah ini kita bicara tentang di perguruan tinggi ya, termasuk juga pengaruhnya ya terkait dengan dukungan akademik ya, mendukung akademik di perkuliahan. Tapi sebelum itu Pak, bisa dijelaskan secara singkat saja tentang pendidikan rekreasi, lalu seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan, lalu pendidikan olahraga dan olahraga prestasi begitu. Mungkin sedikit dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Yuda, terkait dengan 3 jenis tadi Pak ya. Nah di desain besar olahraga yang saya sampaikan di awal yang digodok oleh pemerintah di tahun 2023 itu ada satu lagi ditambah namanya industri olahraga. Jadi hasil daripada Undang-Undang Standar Olahraga Nasional di tahun 2003 itu keluarlah PP peraturan pemerintah itu yang pengganti undang-undang itu terkait dengan ranah tadi
ada ranah keempat yaitu industri olahraga. Nah, ini industri ini nanti yang akan membungkus tiga ranah pendidikan, tiga ranah olahraga ini Pak nanti upayanya agar semakin terarah gitu Pak ya, tujuan daripada olahraga rekreasi, pendidikan dan prestasi itu. Nah, terkait tadi olahraga rekreasi, ya memang dari secara konteks olahraga rekreasi ini lekat dengan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Bagaimana ketika kita tidak hanya olahraga itu tidak hanya kita harus lari gitu Pak. Bangun tidur aja ternyata kita bisa menggunakan menciptakan physical activity yang bisa menjadikan olahraga itu sendiri gitu. Nah, memang batasan olahraga dan permainan itu kan hanya satu Pak, itu karena kalau kita bicara olahraga pasti ada tujuan nanti. Tujuannya itu berupa nanti itu ada hasil nanti yang dicapai, prestasi. Nah, kalau rekreasi ini ya sebenarnya untuk kebugaran kita Pak begitu. Untuk kebugaran jasmani, bagaimana kita bisa dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bugar gitu. Oke, baik Pak Dede, kita tahan dulu ya. Kita nanti kita akan bahas ke segmen berikutnya. Ini semakin terasa aroma olahraganya ini setelah Pak Dede sampaikan. Nanti kita akan bahas banyak bagaimana kaitan pengaruh masyarakat, lalu ada di wilayah di daerah-daerah banyak diberikan kebijakan tentang Car Free Day yang untuk memfasilitasi olahraga. Dan ini juga nanti kita akan bahas ya. Baik, sobat YouTube yang berbahagia, teman-teman Asosiasi Dosen Indonesia, kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan ini yang sangat menarik.